Pada kesempatan pagi yang mulia ini tentu tidak ada pun yang kata yang terindah melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri kenikmatan Allah yang tiada henti-hentinya, berkhusus cahaya iman dan Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad, kepada keluarganya yang sangat mulia, para sahabat dan umatnya yang setia tentunya. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan kita doakan semoga keturunan-keturunan kita sampai akhir zaman nanti Allah jaga iman Islamnya. Amin. Karena dengan wasilah inilah kita insya Allah Allah ridho, dimudahkan untuk masuk dalam surga. Amin. Amin. Karena berapa banyak Pak dari keluarga kita itu, mungkin saudara-saudara kita yang tersebut, mungkin Bapak bisa ngecek di Google, banyak Pak saudara-saudara yang dalam keadaan pandemi ini hampir 2 tahun ini banyak yang murtad Pak. Di Indonesia ini selama kurang lebih hampir 2 tahun ini, selama pandemi itu jutaan Pak yang murtad. Makanya setiap saya memberikan mukadimah dimanapun berada, selalu kita doakan anak keturunan kita terjaga keimanan keislamannya. Karena dengan kita berdoa kita sudah menanam suatu kebaikan di generasi-generasi yang akan kita tinggalkan. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang yaitu kepada keturunannya meninggalkan contoh-contoh kebaikan, berkhusus mengenai sholat dan infak sedekah jariyah. Baik Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh Mushola Al-Barkah Pinus Raya yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya diberikan kesempatan untuk memberikan bagaimana pengurusan jenazah yang baik. Untuk itu nanti insya Allah pengalaman-pengalaman saya akan saya sampaikan sekaligus praktek. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup, tapi kalau nggak cukup nanti insya Allah kita lain kesempatan. Ini kan intinya saja. Baik Bapak-bapak, akan kami awali bagaimana cara atau proses kita adabnya kita dengan jenazah. Tapi apa akan lebih baiknya kita akan cerita ya Pak ya. Jadi kita bisa tarik benang merahnya. Tidak serta-merta langsung ngurus jenazah, langsung potong kain kafan Pak. Jadi minimal sebagai seorang muslim tahu Pak, kenapa jenazah itu dimakamkan dan kenapa diberikan kafan Pak. Kalau orang non-muslim kan berbagai cara dimakamkan. Kemarin di Ngaben mungkin hanya ditaruh di satu tempat saja. Ada yang non-muslim dipakai baju saya pernah diundang juga Pak, memakai baju yang sangat luar biasa. Itu Konghucu Pak, saya sebut agamanya. Dia ada di Dan Mogot Pak ya, di rumah duka itu orang China. Jadi saya pernah suruh. Itu pakaiannya termahal Pak, pakaiannya termahal, semuanya Pak, dari sepatu, kaos kaki sampai dasinya itu, karena mereka orang cukup Pak. Tetapi kalau seandainya almarhum ini dimakamkan, ini kadang-kadang masih ada penghormatan. Tetapi udah dipakai bagus-bagus, kemudian mahal-mahal dibakar Pak. Ini kan kadang-kadang menurut kita, tapi ya Allah semua itu kepercayaan. Kita hormati Pak, apa jadikan kepercayaan siapapun ini di dunia itu saling memberikan kepercayaan. Baik, saya akan sedikit cerita mengapa jenazah khusus atau muslim itu dimakamkan. Saya akan tarik cerita kepada Nabi Adam Pak. Ini kalau cerita Nabi Adam sepanjang sekali, saya cerita dengan berkaitan dengan kematian. Ketika Habil terbunuh dengan Qabil Pak, Habil bingung. Ini mau dimakamkan di mana ini? Belum ya, semuanya salah sekali, ceritanya panjang. Cuma saya ini dari kematian aja. Begitu terbunuh Pak, Qabil ini bingung. Mau diapakan ini? Kesannya luar biasa sekali. Udah di jenazah itu dalam riwayat itu dibawa ke semua kembali, akhirnya di suatu ketemu di suatu tempat di dekat pantai Pak. Ya, begitu dekat pantai itu Nabi Qabil ini ketemu dengan burung gagak. Burung gagak lagi berantem sampai salah satunya terbunuh Pak. Begitu salah satunya terbunuh,
satu gagah ini ternyata punya ide cemerlang untuk menggali pasir itu kemudian dimakamkan. Nah ini timbul ide. Singkat cerita akhirnya dimakamkan. Waktu itu juga akhirnya nyari tempat yang layak menurut Khabil kemudian dimakamkan. Adiknya itu, singkat cerita, Nabi Adam kan hanya 89, semua berpasangan, tapi ada salah satu yang enggak kembar. 89 itu kembar dari riwayat. Ini hikmahnya bahwa kita tuh sebagai orang muslim ternyata ada benang merahnya, ada contohnya dicontohkan Nabi. Ini untuk pemakaman Pak ya. Dan mudah-mudahan bisa sama-sama kita paham. Jadi seandainya kalau ada orang luar non muslim bertanya, itu salah satu argumentasi kita untuk memberikan pemahaman terhadap non muslim. Selanjutnya, kenapa kita itu dikafankan? Kalau dipakai kafan, kalau lain-lain sebagainya, kalau nggak dipakai yang pemahamannya lain, pakai yang baju yang termahal sekalipun, baju yang pokok yang bagus, yang modis, enggak. Ini pun juga ada benang merahnya Pak, ada ceritanya, ada yang kita ikutin Pak. Pada suatu ketika Pak, Siti Khadijah itu menyadari akan beliau dipanggil oleh Allah, malaikat disuruh. Kemudian setelah menyadari Siti Khadijah ini meninggal Pak, dipanggillah putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kemudian bahasa kita, ibunya bilang, bayang Anda putri, rasa-rasanya ibumu ini sebentar lagi sudah dipanggil Allah. Oleh karena itu tolong mintakan sorban kepada bapakmu, yaitu bapaknya Rasulullah SAW. Karena dengan sorban itu insya Allah akan memberikan, saya tidak takut ketika menghadapi di alam kubur nanti. Bagaimana kami membayangkan nanti dalam kubur kalau tidak ada yang bantu saya itu Siti Khadijah. Ternyata Rasulullah mendengar, kemudian Rasulullah mendekati kepada Siti Khadijah. Wahai istriku, kalau bahasa kita bilang sama istrinya ya Pak ya, wahai istriku, apa yang kau pikirkan? Kamu jangan terburu-buru meninggalkan saya. Siti Khadijah mendengarkan, ya Rasulullah, sepertinya batas usia saya sudah tidak lama lagi. Apakah kau mendengarkan bahwa saya mengatakan kepada Fatimah Az-Zahra untuk kita? Kemudian Rasulullah menangis Pak. Karena menurut riwayat Siti Khadijah ini 3/4 dari seluruh orang kekayaannya itu kekayaan beliau sampai habis. Untuk apa? Untuk syiar dakwah. Ini yang sudah beliau merupakan juga cerminan kita bersama, luar biasa Pak Siti Khadijah. Rasulullah SAW menangis sampai tidak bisa berkata apa-apa dalam riwayat itu. Datanglah Pak malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mendekati Rasulullah. Setelah mendekati Rasulullah mengatakan, dan di dalam pendekatan malaikat itu membawa kain kafan Pak. Membawa kain kafan 5 potong. Nabi Jibril mengatakan, ya kasih Allah, saya dapat utusan dari Allah untuk memberikan kain kafan ini yang akan diberikan kepada istrimu. Beliau memberi 5, 1 untuk Siti Khadijah nanti, yang kedua untuk Rasulullah, ketiga untuk Fatimah Az-Zahra, yang keempat untuk Sayyidina Ali, yang kemudian cucunya untuk Hasan. Kemudian malaikat karena beliau menjadi manusia bisa menangis Pak. Ya Rasul, maafkan saya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, saya beri. Ini cucumu 1 ini tidak dapat kain dari surga. Menangis. Kenapa? Karena cucumu nanti akan meninggal. Yang beristilah kata lain, Sayyidina Husain meninggal dan dia akan menjadi syahid, kekayaan terpisah. Masya Allah. Dengan peristiwa itu Masya Allah Pak. Jadi contoh yang sangat baik. Intinya ini ada satu biar tahu ternyata kain kafan itu diajarkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Rasulullah, kemudian diberikan kepada istrinya, diberikan kepada anaknya, menantunya, termasuk cucunya Hasan. Luar biasa.
Akhirnya para ulama berpendapat seperti ini Pak. Jadi orang-orang ahli kita, para ulama, para kita, para hadis itu sudah sepakat, khususnya orang-orang yang memahami fikih Pak. Jadi itu yang berkesimpulan seperti itu. Saya akan mencerita langsung Pak. Ya, ini ada stiker Pak, kalau kita baca ya. Ya. Ini saya akan cerita ini. Iya, ini tas Aladin saya Pak. Ini tas saya ini isinya macam-macam Pak ini Pak. Ada jadwal pengajian Pak. Ya, ada jadwal pengajian. Ini ada pengajian juga. Ada kain Pak, ada yang kafan. Ini ada gunting Pak. Komplit Doraemon Pak tas saya ini Pak. Karena sering di jalan saya sering nolong orang kecelakaan. Ini juga banyak gunting. Saya sih selalu bawa, makanya Bapak kalau kemana-mana lihat saya tas ini isinya begini Pak. Tuh. Ada potongan buku lagi Pak. Bapak ada tuyulnya Pak? Tuyulnya dulu. Baik, saya akan berangkatkan. Saya ceritain ini dulu. Iya coba ya. Dari jamaah yang baru kan Pak? Ya boleh bantu sih Pak Habib. Ya, ini saya awali dari sini juga ya. Kita buka aja karena Bapak itu sudah memberikan harus tahu Pak. Ini adalah kapas Pak. Kapas ini tujuannya kalau jenazah ini kadang-kadang bermacam-macam Pak. Kalau yang biasa sih nggak perlu, tapi kadang-kadang di kampung itu pakai Pak. Jadi setelah kain kafan ini nanti kita kasih beginian Pak. Tujuannya supaya meresap Pak. Air meresap. Ini air mawar ini tujuannya untuk ditambah ini Pak. Ya. Iya dan tahu nih Pak. Saya persatu Pak. Iya. Maaf Pak ya. Tidak apa-apa ini kan minimal tahu Pak. Jadi minimal tahu bagaimana kita urus jenazah ketika saudara kita meninggal. Satu hal yang saya sampaikan di sini saya lupa di awal tadi. Ketika kita ada saudara kita meninggal, siapapun anggota keluarga kita meninggal, Pak, yang pertama kita lihat itu posisinya, Pak. Posisinya harus kita sempurnakan. Saya beberapa kali dipanggil rumah sakit, dipanggil ke rumah itu posisinya itu Pak, kasihan, Pak. Ketika orang meninggal, yang baguslah kita posisikan seperti orang sholat, kakinya lurus. Kadang-kadang ketika orang sakaratul maut itu luar biasa Pak, menangis itu dengan ekspresi yang luar biasa sakitnya, dan kadang-kadang nggak sadar tuh tangan kaki itu ada yang nggak karu-karuanan gitu loh, dan keluarganya kadang-kadang hanya tertutupi oleh kain spray aja Pak gitu loh, tapi nggak sadar bahwa kakinya itu sudah kemana-mana. Nah itu kalau sudah 3 jam 4 jam kan proses pengerasan Pak aku sulit, tapi kalau sekitar 3 jam itu masih bisa dilurusi barang-barang. Tapi kalau 4 jam, 5 jam itu udah agak sulit Pak, walaupun bisa makan waktu berjam-jam gitu. Tapi satu hal yang saya sampaikan juga, bahwa beda Pak, mengurus jenazah orang yang ahli ibadah sama enggak beda Pak. Ini karena waktunya singkat praktek langsung aja Pak. Karena saya akan buat cerita, saya pernah mampu jenazah bagaimana mereka ahli ibadah dan bagaimana yang tidak Pak. Beda Pak. Tapi ini saya akan praktek langsung Pak. Ini sabun Pak, ini biasanya untuk persiapan mandi. Tapi biasanya kalau yang bagus itu pakai sabun cair Pak. Ini karena ini kan sudah angkatan lama ini Pak. Angkatan lama pakai sabun batangan. Ini. Kalau yang bagus pakai yang cair. Karena apa di kulit itu bagus, licin gitu. Itu loh, ini kan agak keras. Nah ini ada 2 biasanya. Kadang-kadang kita pakai 2, kadang-kadang kita cacah, kita campur air biar keadaan campur air itu kita jadi cair itu lebih lembut gitu Pak, yang kayak baby gitu Pak. Sampo ini kok sama, jenazah juga harus dirapiin, disampoin, diwuduin, segala macam, ini sampo yang bersih. Nah ini bedak ini dicampur di sini sama kembang nanti. Nah saya katakan nanti. Kemudian ini untuk pewangi, ini bedak ternyata ini Pak. Ini untuk mandiin. Kalau dulu sering pakai jarum sama ini pasti ada, karena untuk bikin kantongan Pak. Karena sekarang kan kantong saya selalu bawa Pak. Ini Doraemon, ini saya bawa ini, kantong tangan.
sarung tangan. Ini dihancurin Pak, dihancurin, dicampurin satu. Nah yang satu ini Pak dibawa ke kuburan untuk dicampur kembang untuk menyiram gitu kembang terakhir. Tujuannya apa Pak? Ini sudah saya sudah ngobrol sama polisi, ini sudah dicampur. Kalau untuk medisnya ini mengawet Pak. So nggak pakai ini nggak masalah. Kadang-kadang kalau ada orang terbunuh misalkan itu 3 hari 4 hari itu masih lumayan Pak, jenazah masih teridentifikasi. Kalau pakai ini agak awetan ini. Ini namanya kapur barus, kita lembutin, kita campur ini, nanti terakhir kita kasih kembang. Jadi ini seperangkat untuk memandikan, seperangkat untuk ini terakhirnya kembang ini. Ini ada 2 biasanya, ini yang ini apa? Tapas ini. Baik, nah dari sini juga Pak yang menentukan apa? Ini pernik-pernik untuk persiapan aja. Kemudian kita selanjutnya bagaimana ngurus jenazah? Misalkan ada almarhum, ini Pak Eko mana? Katanya Pak Eko siap. Baik Pak, saya Pak. Ya, ya. Ini perangkat doang, tapi nggak saya sampai sekarang nggak tidur Pak. Tidur kesini, mau Pak. Tidur ya. Iya, nggak apa-apa. Ketika ada jenazah begitu Pak, dilurusin, ya. Yang pertama kita ini Tidak ada pakai masker Pak. Nggak apa-apa Pak, ini kan suatu supaya paham. Kita ambil dulu Pak. Kita bikin caranya Pak. Kita ambil 1 cm ujungnya untuk bahan ikat Pak. Tarik. Terus ini juga untuk tali Pak. Berapa banyak? Rata-rata 11 meter Pak. Kalau yang gemuk mungkin tambah sekitar 2-3 meter. Kalau standar ini 11 meter Pak. Jadi berapa potong Pak? Nanti kita 3 ini Pak, 3 potong sama aksesoris yang lain. Jenazah sampai dulu ya nanti. Ini kan persiapan nih. Ya, ini siapin. Ya, baik. Habis itu kumpulin Pak Habib. Kemudian ini makanya saya siap beri 2 gunting kalau ada ini untuk benar-benar potong. Nah, kita ambil ukuran 2 jengkal dari kaki Pak. Kalau yang badan kurus segini ya 1 jengkal lebih dikit lah. Kalau gemuk kan sekitar 2. Siap? 2 Pak ya, 1, 2. Nah, 2 ini tujuannya Pak. Kalau badan kurus kan sejengkal cukup karena kan nanti dilipetin. Kalau gemuk kan mengembang, jadi kan akan makan kainnya. Ini segini cukup, ya cukup. Sip, cukup ya. Kemudian diambil 3 Pak Ji. Di 3 ini yang lurus akan pipinya habis. 1, 3 ya. 1. Siap, dipegang juga nih. Ya, penting. Potong. Iya, anu di jelas. Iya, ini taruh ini. Ini di 3, 1, 2, 3 sudah. Kemudian dilurusin Pak. Sampai lurus. Perhatiin. Setelah itu dipotong Pak. Pegang Pak Habib. Nah, ini potong 1. Nah, tinggal tarik. Tarik. 3 lembar. Ya.
Ini kemudian dikumpulkan di sini dulu Pak. Tinggal pintunya mana tadi ya? Ini maaf dikumpulkan di satu tempat dulu. Nah, ini dipotong. Oke, dari sini paham Pak ya. Selanjutnya kita bikinkan koko Pak. Bentar ini. Koko Pak. Baju koko Pak. Baju koko kurang lebihnya ya semuanya 1,5 meter lah. Kalau gemuk bisa 2 meter. Ini koko. Dulu. Contoh nih Pak Hasan cara bikin rokok begini Pak, dilipat, kemudian dilipat begini tengahnya. Kemudian kita gunting. Kita gunting sebelah sini dari bawah ke atas. Jadi, iya, ini dikasih sobekan dikit. Kadang-kadang kan perlu kurang gede, tinggal nyobek set gitu aja Pak. Ya, Bapak ya Pak ya. Jadi yang pertama disiapkan 3 lembar untuk persiapan membungkus jenazahnya, kemudian koko Pak. Yang selanjutnya lipat badan Pak. Lipat badan setengahnya itu kurang lebih sekitar 1 meter Pak. Terus selanjutnya kita persiapkan untuk mengganti celana dalam, itu harus dibikinkan. Kemudian untuk disiapkan bikin bantalan untuk sisa kain. Baik, selanjutnya setelah kita tahu dari portable ukurannya ini, kemudian kita bikin tali Pak. Tali pertama untuk ikat sebanyak 4. 4, 1, 2, 3, 4. Empat ini nanti untuk dibawa tikar ya Pak ya. Nah, 4 maaf satu sini. Selanjutnya kita siapin ikat 5 Pak. 5 yang buat pendek karena posisinya di kaki sama di kepala Pak. Nggak usah terlalu panjang. Ini yang ini. Kemudian yang ketiga ini ada sisa ini kita kumpulin Pak, tapi kita rapiin jangan sampai ini buat bantal Pak. Nah, jenazah juga buat bantal Pak, biar rapi, artinya nggak tersia-sia. Ya, siap.
tahu loh. Iya, mau bahan pesan nggak saya bikin nih. Baik. Kemudian ini kan persiapan ya Pak ya. Ini kemudian ini seolah-olah ini jenazah saya taruh di tempat pemandian. Ini Pak Akram minggir dulu Pak, minggir dulu. Pak bangun dulu. Ini jenazah bisa bangun luar biasa. Ya. Ini ceritanya jenazah ini sudah di tempat ini Pak ya, di tempat persiapan mandikan. Ya. Tapi kami persiapkan ini tadi Pak. Nah, tadi Pak. Jam 4 kan tadi. Ya, ini kesini aja Pak ya, jaraknya biar ini Pak ya. 4, 1. Ya, lo tikar Pak. Ya. Pak. Ditaruh di sini Pak. Ini saya ujungkan sana Pak ya, biar ada ini Pak ya. Siap. Ditaruh bukan Pak. Nah, sip. Paknya 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau diambil lagi tali Pak. Ini yang 2 buat kaki yang agak pendek. Terus ini yang agak pendek di kepala. Ini yang panjang di tengah atau di lutut. Nah, ini ada 5 Pak. Ini agak cepat Pak, tapi nanti kalau bertanya silakan pas lagi ngopi atau gimana supaya komandan. Ini ada 5 ya Pak ya. Tolong Pak. Oke, selanjutnya setelah itu yang 3 tadi mana ini Pak? Posisi tengah. Tadi. Posisi tengah. Kita perhatiin. Nah, ya angkat tadi dikit Pak. Nah, si tangan tarik dikit. Sip. Sip, siap. Nah ini akhirnya ini kita siapin untuk kepalanya, jangan ini. Terus gini. Lembar kedua pinggir Pak Abid. Ke sini, tengah, posisi tengah ini yang lucu tengah. Nah, sip. Angkat tarik dikit. Sip. Nah. So. Satu lagi Pak, pinggir. Sip, ini. Tarik pilih lagi Pak. Setelah itu kita persiapkan ini tadi koko. Lapis koko. Bantal nanti ini Pak, koko dulu Pak, koko dari pas posisi. Nah ini Pak ya, sobekannya ditaruh di depan Pak. Nah nanti biar tahu. Ini kan ada sobekannya. Kita taruh di atasnya sini Pak. Nah sini Pak. Terus diperkirakan posisi kepala. Di sini. Ini kalau kita tarik kan gampang Pak. Kepala kan Pak. Nah. Baik Pak, setelah ini pas posisi kepala tadi kasih bantal. Jadi tujuannya untuk gampang naruhnya Pak. Nah, ini kan. Nanti kalau ini enggak. Kasih Pak ya, ini. Terus selanjutnya pelapis badan Pak. Kasih nanti ini. Tarik Pak, dalam Pak. Terus tarik. Nah, sip. Di sini sudah apa ya? Selanjutnya ini dikasih begini yang tadi saya bilang Pak.
Kalau di rumah sakit atau di beberapa tempat sih nggak pakai ini Pak. Tapi kita kadang-kadang namanya keluarga masih menghormati, kadang-kadang pakai ini dulu Pak. Dulu, lalu tangannya biar empuk. Ya, biar empuk, biar enak, terserah biar nyaman. Iya, di sini. Biasanya sebelum ini kasih kembang Pak. Kembang, bersel kembang, tapi ini kita kan apa adanya seperti ini. Ya, kepada kembangnya ya. Nah, kemudian setelah juga kembang ini buat celana dalam. Posisi. Udah kan, jadi paham Pak ya? Nah, paham. Baik, selanjutnya ini sebelum nanti kita praktekkan dengan cara bagaimana mengikat, bagaimana membungkus. Sekarang saya akan praktekkan memandikan, ya kan? Jadi Pak Aram jangan risau. Iya. Ambil aja itu Pak. Ya nanti sini ya. Udah kemakan ya. Semangat ya Pak. Semangat ya. Tadi di sana ya. Biasanya Pak, kita ngurus jenazah itu tempatnya kita lihat. Kalau tempatnya di Sohibul Musibah itu longgar luas, itu kita biasanya kita adakan di kiblat. Seperti apa ada kiblat? Kiblat kita ke sana. Ini seperti begini Pak. Termasuk memandikan, mengafanin seperti ini. Tapi kadang-kadang kan di perumahan itu kadang-kadang tempatnya kan sempit. Itu situasional nggak masalah itu. Tapi kita menghormati kalau tempatnya longgar ya yang bagus seperti ini. Nah setelah itu ini kita lihat. Ini maaf ya, kita seolah lagi sudah di tempat mandikan udah. Kita posisinya kita begini sama saya begini. Ini terus kita doakan kepada kita doa wudhu ya. Kita doa wudhu, kita mandikan. Cara mandikan ini Pak, kan ada bentuknya dulu Pak. Bentuknya dulu. Kita tawasuli dulu, kita doakan, kita wudhu dulu. Setelah kayaknya kita siram Pak, pelan-pelan dari atas ke bawah dengan penghormatan. Untuk sementara waktu disiram tangan kita dari atas ke bawah sambil kita doa dan melembutkan. Setelah 3 kali ada keluarganya yang mau ikut silakan. Itu saya sengaja saya libatkan supaya penghormatan terakhir itu kait dengan jenazah itu. Nah kemudian setelah itu kita, kalau biasanya kan jenazah kan masih pakai baju Pak, atau pakai kaos atau pakai apa t-shirt atau semua macam itu udah. Nah gitu kita gunting semua. Kemudian terakhir setelah kita rapin itu tempat kemaluannya itu kita tutup Pak, jangan sampai ada ketahuan seperti ini. Contoh Pak namanya. Tutup. Ini semua darah terbuka, kita mandiin Pak. Kita mandiin juga setelah kita tawasul, kita doakan juga sambil zikir. Zikir semampu keluarga kita, tapi kalau yang bagus ya kalimat thayyibah. Kita sambil kita memberikan penghormatan jenazah yang baik-baiknya dimandi semua Pak, disabunin, terus ada keluarganya yang nyampuin telinganya dan bersih segala macam, tangan-tangannya semua bersih Pak, semua terus bersih. Kira-kira sudah bersih begini Pak, ketek-keteknya sudah sabun-sabun tadi Pak, ya sudah mulai bersih. Nah kemudian tahap berikutnya dibangunin Pak, dibangunin sama keluarga, kira-kira berapa derajat. Ini bangun diri misalkan. Ini misalkan kita angkat sudah segini posisi ini. Ini perutnya kita tekan pelan-pelan Pak, sambil disiram air sampai 3 kali. Ini ada di tenggangin. Nah, tujuannya apa Pak? Kotorannya keluar Pak. Sampai bersih Pak. Nah, setelah bersih tidur lagi. Set. Diurut ya Pak. Dipelan, disambil turun pakai sabun atau micin, kemudian disiram air Pak. Nah, akan ditekan pelan-pelan Pak. 3 kali. Kalau orang punya riwayat sakit biasanya berkali-kali sampai bersih. Ya. Setelah ini selesai, kemudian diringin sebelah kanan ini Pak. Gini Pak. Nah gini Pak. Keluarganya yang bersih semua, ini bersih. Bersih semua Pak. Datang langsung bersih. Kata-kata diangkat, bersihin semua terus. Begitu sudah yakin bersih Pak, dibalikin posisi. Kemudian dibalik posisi yang sebelahnya Pak. Sini Pak. Nah,
Terus ini yang angkat 2-3 orang pak, keluarganya pak, istrinya, mungkin anak-anaknya, cucunya, ponakannya. Terus sampai bersih juga pak. Kita yakin bersih, ya pak ya, dibalikin lagi posisinya. Setelah itu kaki kanan pak. Ini mah ada keluarganya semua. Kaki kanan juga kita bersihin pak, kita angkat pelan-pelan, angkat pak. Ini kita cekok pak. Terus nggak boleh pilih, dan sudah coba bersih pak, sampai bersih palu kakinya. Nah ini saya kan selalu bawa potongan kuku. Nah, ini kadang-kadang kalau ini kita rapiin, sampai bersih. Setelah itu dibalikin lagi, kemudian posisi yang kaki kiri pak sama tadi seperti kanan, kaki kiri. Nah itu bersih pak. Setelah bersih dikembalikan posisinya lagi. Kemudian tutup rapi, semua harus terakhir ini pak, kemaluannya pak, sampai bersih, yakin bersih, ditutup kembali, terus diwuduin pak. Setelah diwuduin dan terakhir pakai ini tadi pak, kapur barus sama kembang tadi pak, yang untuk forensik untuk pengawet tadi pak. Kita siram dan kasih orang dari. Tapi setelah diwuduin, berapi, kemudian kalau ada kain kafan lebih kita buat anduk, kalau enggak ya kita kasih anduk, gini aja. Tapi nggak boleh di ini pak, cuma ditekan aja, tempelin pak untuk meresap air gitu pak. Kira-kira sekitar 10 menit sudah bagus nih pak ya, sudah rapi gitu pak. Nah baru kita angkat rame-rame. Di sini apa ya? Ya, kemudian ini seolah-olah jenazah tidur nih, tidur sini bareng. Ya, pindah sini. Terus. Iya, kepalanya sih enggak nih. Mundur dikit. Nah, pas turun gitu. Naik lagi dikit. Nah, nih. Iya. Seolah begini kan? Ya. Ini luar biasa. Nah, setelah begitu Pak, tetap posisi ini nggak boleh lepas pak. Setelah bersih wudhu nggak bisa, nggak boleh kelihatan pak. Karena ini masuk apa yang disenangi Allah kalau kita bisa menjaga kemurahan dan orang lain. Kemudian beres baru pak. Ini kita cerita jenazah yang normal ya. Nah ini tadi pak. Ini buat pelengkap ya untuk kaki. Ini. Wah, ini terus pertama kemaluannya itu dulu pak. Ini sampai rapi, perut, kemudian tetek juga. Ini kan biasanya air, terus tetek, terus leher sudah kita nggak biar paham pak. Ini biasanya sampai ini, terus tutup. Kadang-kadang ada yang menutup muka itu pakai ini, tapi saya cenderung pakai kain kafan pak, biar lebih bagus. Kadang pakai macam-macam kan. Iya, setelah itu ada rapi ya, seolah sudah semua kita ini ya. Nah, kemudian ini yang tadi kita pakai ini pak. Nah, celana dalamnya pak, pelan-pelan kita buka ini ya pak. Tapi ini ada ketutupan kapas kan, dan kita pelan-pelan kita buka. Insyaallah ada bukan kan ini. Ya. Selanjutnya ini dirapin pak. Ini nanti pakai megang, ditutup pak. Ini angkat. Kemudian koko pak. Lurus saya pak, akan tenang aja ini. Lurus aja. Nah, ini untuk merapikan. Terus kita ngerapin pak, ini dirapin dulu. Biasanya sedikit bawahnya. Kan? Setelah begitu, dari ada kalau di rumah sakit pun kadang-kadang kepalanya dulu.
waktu sewa pajang tergantung kita teknis. Kalau saya ini yang dari bawah dulu Pak. Karena apa? Kadang-kadang keluarganya itu pengen melihat mukanya itu terakhir kalinya kan. Bahkan sekarang zaman apa ya, zaman kemajuan orang jenazah bikin sirus juga. Waduh, kalau kasihan. Baik, mama Pak. Nah selanjutnya untuk ini Pak, ini saya Pak Haji di pertama Pak. Nah, tapi kepala jangan payung ya. Nah, ini Pak ya. Ini gini, kemudian ditaruh bawahnya. Yang kedua. Kita bungkusin basi sampai rapi. Akhir sampai di rumah. Ya. Tetap seperti pertama di bawahnya sampai rapi. Kemudian diikat ngawalin Pak ya, ikat. Nggak usah terlalu kenceng, biasa saja. Ikat jenazahnya juga bukan lurus Pak, agak miring Pak. Miring sebelah kiri Pak. Kenapa? Nanti kan di pemakaman di miring kan jenazahnya. Jadi apa itu juga ikatnya juga yang penting bisa nggak terlalu rapat, nanti bisa ditarik di pemakaman. Ini yang kedua lutut Pak, tadi lutut. Nah, lutut. Tarik biar rapi. Lutut. Kemudian di bawahnya tangan. Kemarin beneran nanti. Kalau masuk brand ini buka lagi pakai celana. Ini bukan tangannya. Boleh ada Sudah tinggal rumah. Intinya boleh wajib. Dia langsung keluar sendirian ya. Apa semua itu? Dari kosong ya. Ya, ini kemudian yang ini Pak sebelum mengasah Tadi Pak Sawi pesen dari ini. Pokoknya nanti untuk inventaris rawatnya mau habis. Nah, biasanya terakhir ini tadi ada berapa ya? Biasanya itu kita kasihkan. Tujuannya apa Pak? Kadang-kadang kan gini Pak, namanya orang kampung. Kadang-kadang kalau dari jenazah ada sekian jam, apalagi orang itu riwayat sakit itu pasti keseng kan, pasti jarang. Tapi kadang-kadang wah jenazah kadang-kadang untuk menghilangkan hal seperti itu ya kita bilangin Pak.
Itu bedakin nih. Tapi belum Nggak usah. Kita bedakin. Ojo lah. Silakan lagi. kepala itu ya apa? Tinggalin dulu sih. Kalau baru saja Pak. Itu benar-benar. Ya istilahnya kan selain ini bedakin di sisi Pak. Ya. Ini yang terakhir, kadang-kadang saya panggil keluarganya, ini kan mau penutupan dan penglihatan yang terakhir doa bareng-bareng. Nanti biasanya kita panggil atau suaminya kalau ingin meninggal istrinya atau istrinya tinggal panggil suaminya atau saudaranya kita doakan. Ini makanya tadi saya bilang zaman sekarang kan zaman modis, tidak sedikit langsung dipoto Pak, selfie kan. Masya Allah. Nah setelah kita bedakin, kita rapikan, kemudian kita ini Pak. Biasanya itu saya kalau ini kan orang-orang banyak pakai busa atau pakai ini kapas. Saya kadang-kadang pakai mainnya aja Pak, lebih rapi dan tidak merusak ini. Tidak. Kadang secukupnya. Misalkan kita rapiin semua Pak ya, udah rapi, udah segala macam. Nah, kita tutup. Kan? Ya. Tapi ini saya ikat tapi nggak saya kencengin Pak. Nah, terus setelah itu kita rapikan Pak. Nah, mulai kain kita rapikan. Ini contoh jenazah yang baik Pak. Jadi enggak, tadi kita kasih jadi ini berangkat dari kecilnya Pak. Nah ini kita tarik, kita rapiin. Rasa terlalu kencang, yang penting terikat. Ya Senawi, dianterin aja ya. Sekali lagi saya ingatkan, ngikatnya sebelah kiri ya Pak. Nanti ketika dimiringin ke kiblat itu tinggal narik. Kadang-kadang ada yang lupa itu ngikatnya di tengah Pak. Begitu diringin susah balik lagi. Ini sama dikat-dikat bukan Pak ya? Enggak, insya Allah tak kasih jalan. Ambil dulu Pak. Saya. Seperti ini. Nggak udah mulai dikasih di tempat. Ini contoh, nah, ini gini, ditarik dikit Pak, supaya rapi. Nah, tarik dikit. Makassar. Nah, buat lagi Saya saya. Makassar, ya. Buat lagi Pak, buat lagi. Ada. Ini contoh. Wah, sakit banget. Makassar. Makassarnya nggak gerak lagi Pak. Yang Mulo Soro ini sadis. Wah, ada. Udah kalau ini udah terakhir ini ya Pak, apa terakhir tikernya? Tikernya, ya kan tiker nggak bisa dicontoh aja. Nah gini aja ya, kan tinggal aja. Oh gini aja lah saya Kalau tiker sih ya, ini tinggal gini aja. Ya, udah Pak ya. Ini waktunya. Insya Allah dengan kesempatan nanti kita cerita yang lebih hot lagi. Ya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan contoh yang kita peragakan, mudah-mudahan memberikan motivasi kita, Allah untuk lebih dekat dengan Allah. Karena kematian itu pasti dan persiapan harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya.